Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavia dengan NIM 21032025 yang bertugas sebagai pewawancara narasumber, dan rekan tim saya itu Friska Feriadoza dengan NIM 21032008 yang bertugas sebagai observasi di belakang layar. Dan tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk memenuhi mata kuliah pengantar psikologi. Nah, sebelum itu kita kenalin dulu dengan narasumber kita, yaitu Halo pemirsa, saya Sofia Klanda. Di sini saya sebagai narasumber dari Putri Oktavia. Nah, kan sebelumnya saya mau bertanya-tanya nih sama narasumber. Boleh nggak sih saya bertanya-tanya gitu? Oh, boleh banget dong. Gini nih. Ngomong-ngomong, Sofia sendiri asalnya dari mana sih? Kalau bicara asalnya dari mana, saya itu asalnya dari Talangbabungo, tepatnya itu di daerah Kalimantan. Daerahnya itu di bagian mana sih? Kalau boleh tahu arah kemana gitu dari Padang ini? Kalau dipikir-pikir arahnya itu, kalau dari Padang ini kita itu belok ke kiri. Nah, setelah belok ke kiri, ntar ada persimpangan antara Padang dan Solok. Kalau biasanya kalau Sofia ke Padang gitu pulang ke kampung tuh pakai apa? Kadang-kadang kalau pulang ke kampung itu, terkadang itu pakai travel, terkadang travelnya itu nggak memungkinkan, jadinya kita memakai mobil. Sofia kan asalnya tadi dari Talangbabungo kan. Nah, di sana tuh ada nggak Sofia tuh orang asli sana atau campuran atau mana gitu? Saya itu asli orang sana. Jadi masa kecilnya mulai dari sana ya? Enggak, lahirnya itu di sana, cuman masa kecilnya itu tinggal di Kota Padang. Berarti ada lah di luar gitu ya? Ada. Jadi kalau masa kecilnya di Padang, apa sih kegiatan dari kecil gitu? Umpamanya TK-nya di mana gitu? Pakai travel, kadang travelnya itu nggak memungkinkan, jadinya kita memakai mobil. Sofia kan asalnya tadi dari Talangbabungo kan. Nah, di sana tuh ada nggak Sofia tuh orang asli sana atau campuran atau mana gitu? Saya itu asli orang sana. Jadi masa kecilnya mulai dari sana ya? Enggak, lahirnya itu di sana, cuman masa kecilnya itu tinggal di Kota Padang. Berarti ada lah di luar gitu ya? Ada. Jadi kalau masa kecilnya di Padang, apa sih kegiatan dari kecil gitu? Umpamanya TK-nya di mana gitu? Apa kegiatannya gitu? Kalau masa kecilnya itu, kalau TK enggak sih. Masa kecilnya itu gimana gitu ya, kalau ada orang yang pergi pecandu, kita ikut pecandu. Cuman kita tuh bukan ikutnya memberikan imunisasi, tapi ikutnya itu kalau kita pergi ke pecandu itu tujuannya itu bukan imunisasi, tapi tujuannya itu kalau pergi ke sana itu kayak apa tuh, kan ada bayang-bayang kecil lah, maka dari itu tujuannya itu pergi main ke sana gitu. Jadi pergi main juga ya, namanya juga anak-anak kan. Terus kan Sofia di sana tuh menghabiskan waktunya sana. Sofia ini berapa orang bersaudara gitu? Bersaudara 4 orang. Anak berapa Sofia ini? Anak kedua. Jadi ada kakak ya. Sekarang kakaknya kerja, kuliah, apa kesibukan kakak sekarang? Kalau kakak sekarang sih kerja. Sebenarnya kita itu 5 orang, tapi yang anak pertama itu keguguran, jadi kalau itu udah nggak ada, jadi kan dihitung dari orang yang itu. Terus kan tadi Sofia tuh kecilnya tuh di Padang. Terus ke daerah sekarang di Talangbabungo tuh dari mulai kapan? Kalau tinggalnya di daerah Talangbabungo atau Kajanggu itu, tinggalnya itu pas umur 5 tahun, waktu pas masuk PAUD. Jadi SD-nya berarti udah di kampung ya? Udah. Terus bagaimana sih rasanya hidup di kampung gitu kan? Awalnya di Padang gitu, di kota kan. Sekarang hidup di kampung, gimana rasanya tuh? Kalau waktu kecil sih, kalau
hidupnya di kampung tuh kayak rasa nyaman banget, itu adem. Soalnya kan udah lama tinggal di kota, jadi kalau pindah ke desa jadi udaranya itu segar. Apalagi di kampung itu banyak teman-teman yang ngajak kalau waktu itu di rumah kan ada kolam. Nah, jadi banyak anak-anak sekitaran sana itu mengajak main-main kodok gitu, nembak-nembak kodok pakai apa tuh namanya, lidi kecil. Jadi kalau menyesuaikan dari kota ke desa tuh nggak susah ya, karena baru anak-anak kayaknya kan. Anak-anaknya. Nah, terus apa lagi tuh ya? Kan SD sudah di kampung, maka otomatis SMP-nya tingkat awal tuh di kampung kan? Ya di kampung. Nah, bagaimana sih kehidupan remaja, awal mula remaja tuh di kampung? Bagaimana tuh? Kalau kita bicara soal remaja sih, waktunya itu singkat tetapi banyaklah perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti ketika kita berteman, kita anggap dia tuh memang benar-benar teman, tetapi di belakang kita dia tuh musuh. Berarti Sofia ada masalah nih dalam pertemanannya. Apa tuh contohnya pertemanannya menurut Sofia tuh toksik lah gitu, nggak suka kayak gitu. Kalau bicara soal pertemanan, yang pertama itu kita itu percaya bahwa dia itu benar-benar teman, kemana-mana kita selalu bersama, belajar kita juga bersama. Tetapi di saat ada kalanya kita itu ada butuh mereka, saat di sanalah kita menyadari bahwa teman itu nggak ada yang benar-benar setia. Nah, kan udah SMP, udah remaja Sofia gitu kan, udah ada sih gak dapat teman yang benar-benar teman gitu atau belum gitu? Kalau untuk sekarang sih belum ada ya, soalnya sekarang masih banyak yang mulutnya itu bermanis. Manis di depan kita ya, di belakang nggak tahu seperti apa. Lanjut kan, kita Sofia udah masuk SD, udah masuk SMP, lanjut ke SMA. Nah, di SMA ada gak sih perubahan yang Sofia rasakan? Oh, saya kemarin tuh milih teman nih, sekarang apa lagi yang dirasakan SMA-nya gitu? Kalau SMA masih banyak lagi. Contohnya itu ketika waktu itu pas SMP kita itu berteman dengan teman kita yang itu aja, tetapi ketika kita masuk ke sekolah SMA, kita itu memiliki banyak teman yang gak hanya itu aja. Terkadang kita bertemu dengan teman yang ya benar-benar teman. Terus ada kalanya kita itu berteman dengan orang yang dia itu selalu serius, selalu kedisiplinannya itu ada. Nah, sekarang udah masalah pertemanan udah kan sampai SMA. Sekarang apa tuh lagi ya? Ada nggak hobi khusus Sofia gitu yang dari SD, dari SMP sampai SMA itu mulu gitu, atau beda lagi, rubah lagi gitu? Kalau itu sih bisa dikatakan ada dan bisa dikatakan enggak. Soalnya gini loh, kalau kita itu melakukan hal-hal yang sama, terkadang kita itu merasa bosan gitu dengan melakukan hal-hal yang sama. Iya, itu bisa dikatakan kebiasaan. Tetapi kalau dilakukan berulang-ulang itu agak merasa bosan kita. Jadi kita itu bisa meluangkan waktu untuk kegiatan lain seperti membaca buku atau pergi bermain ke tempat lain. Jadi berubah ya hobinya selalu supaya gak bosan gitu kan. Apa lagi tuh ya? Sekarang kan udah tuh teman udah, hobi udah. Sekarang Sofia sendiri udah umur berapa sekarang nih? Sekarang umurnya 19 tahun. Berarti udah mulai kuliah sekarang kan? Udah. Berarti udah semester berapa sekarang kuliahnya? Sekarang memasuki semester 2. Nah, kan udah semester 2 nih. Semester 1 kemarin tuh online atau offline kuliahnya? Ya, melihat keadaan yang seperti ini, semester 1 itu kuliahnya online. Kalau online itu Sofia kuliah udah merasakan online atau sebelumnya udah online juga atau bagaimana? Kalau itu yang untuk sebelumnya itu sudah merasakan online sekitar 2 tahun kurang. Jadi nggak terlalu shock gitu kan, kuliahnya ternyata online gitu, nggak terlalu apa kan Iya, mikirnya. sudah merasakan. Terus apa tuh lagi? Kan Sofia udah merasakan online gitu kan. Apa sih suka dukanya yang dirasakan? Pasti ada kan suka duka yang dirasakan selama online. Kalau kita bicara dengan suka duka online itu banyak banget yang dialami. Seperti ketika mengambil absen, waktu itu ketika mengambil absen itu kan online melewati WA. Kalau melewati WA itu nggak bisa di perwakilan. Terkadang teman kita ada yang sibuk, ada yang
benar-benar tidak bisa ikut mengambil absen. Tapi pas itu gurunya itu bilang kalau mengambil absen itu nggak bisa diwakilkan. Ya itulah suka dukanya gitu, nggak bisa diwakilkan mengambil absen. Itu kan dukanya ternyata kan gitu. Kalau sukanya apa gitu? Oh, kalau bicara sukanya itu ini loh, kalau kita bicara sukanya itu ini kalau belajar online itu sukanya itu kita nggak tatap muka. Soalnya gini, kalau tatap muka kan agak gemetaran gitu kalau guru ataupun teman yang nanya, agak merasa shock kita kalau ditanya secara langsung. Tetapi kalau online itu gimana lah gitu, merasa Bisa agak santai gitu bisa ya. agak santai, bisa nyari kita di mana-mana. Terus kalau offline itu kan kita harus fokus gitu kan. Kalau online ini bisa santai-santai lah, bisa tidur palingan, apalagi anak kuliah kan. Apalagi orang yang suka dibahas. Iya itu lah kan. Wah gitu. Aku kuliah sekarang udah gitu kan. Jurusan Sofia kalau boleh tahu apa sekarang ambil kuliah? Jurusan bahasa dan sastra Inggris marketing. Oh bagus ya jurusannya. Kan ambil tuh, kenapa Sofia ambil sastra Inggris tadi tuh? Kenapa ambil jurusan itu? Kalau mengambil jurusan itu sih awal-awalnya kan masuk SN. Kalau masuk SN tuh pilihannya dua, pendidikan bahasa Inggris sama bahasa Inggris non kependidikan. Pas dua itu agak ragu milihnya, tempatnya itu di mana. Pilihnya itu di Batu Sangkar atau di UNP. Terus pas waktu itu pemilihan SN itu ada kakak yang bilang kalau pemilihannya itu jangan dibanding-bandingkan universitasnya, soalnya kalau dibanding-bandingkan itu kecil kemungkinan kalau kita lulus Gitu ya kan. Berarti Sofia ini lulusan SN gitu. Wah bagus sekali. Kan udah masuk SN tuh, ada nggak sih pengalaman pendaftaran SN itu sulitnya atau susahnya sampai keterima gitu? Kalau ada boleh ceritain. Bagaimana tadi cerita Sofia tentang keluh kesah tentang pendaftaran SN? Kalau kisah tentang SN itu ya dibilang menyayat hati gitu, dan butuh tenaga dan semangat gitu untuk mendaftarnya. Soalnya kan kalau di kampung itu jaringannya susah, jadi harus cepat-cepat kita itu mendaftarnya supaya nggak hilang jaringan pas kita mendaftar. Ada nggak sih pas hilang umpamanya hilang jaringan, kalau nggak mati lampu, ada nggak sih pengen nangis gitu, belum siap daftar atau bagaimana? Kalau itu sih, kalau diingat-ingat ya itu tuh kayak bikin kita tuh sedih loh. Soalnya gini, pendaftaran SN kita belum kelar dan listriknya itu padam, dan itu pun kalau kita daftar itu pun nggak masuk, nggak bisa dientrikan kalau padam listriknya. Tapi terbayar lah dengan perjuangan yang menyayat hati tadi itu dengan lulus gitu kan. Nah ekspresi Sofia pas lulus tuh bagaimana tuh? Kalau diingat-ingat ekspresi ketika lulus itu, senang banget gitu. Kenapa? Soalnya kan pas daftar SN itu aku itu pernah perselisihan dengan teman. Soalnya gara-gara merebut jurusan gitu. Sampai dibilang nggak adil lah, nggak boleh ngambil dua lah. Soalnya seharusnya kita tuh berbagi, sama mendukung lah katanya. Tetapi itu tuh emang minat dari diri kita sendiri. Nah kalau boleh tahu orang yang itu tuh ya jurusan apa sekarang tuh? Emang dia pengen yang sama Sofia atau sekarang beda lagi? Kalau menurut aku sih dia tuh pengen sejurusan gitu, pengen sama jurusan. Tapi kalau sekarang kabarnya itu nggak tahu lagi. Oh mungkin dia udah sibuk juga kan. Sama urusan. Nah Sofia kan udah kuliah, ada nggak sih dapat beasiswa atau apa gitu? Kalau beasiswa ada. Apa tuh kalau boleh tahu? KIP kuliah. Ada nggak sih cerita di balik dapat KIP nih? Apa cerita atau suka duka juga gitu? Gini, kalau ceritanya masalah juga itu dia tuh kan pendaftarnya sejalan dengan SN. Kalau bapak gurunya bilang tuh cobalah mendaftar kita, mana tahu lulus kan ya. Kalau pendaftarnya itu susah banget, sampai jam 5 gitu mendaftarnya, sampai mati lampu, terus ditungguin sampai jam 5, setengah 6 supaya kita itu lancar lah proses pendaftarannya.
Sekarang udah senang ya, udah dapat KIP. Nah KIP nih bos, senang lah sekarang. Kalau dibilang senang sih senang, kalau dibilang sedih juga sedih. Ya pasti ada lah nak suka dukanya. Kalau anak KIP tuh dengar harus apa tuh IPK-nya berapa tuh? Wah, kalau anak KIPK itu IPK-nya harus di atas 2,75. Soalnya kalau nilainya itu turun 3 kali dapat peringatan, terus cabut lagi turun. Berarti emang harus giat ya, anak KIP tuh harus pintar gitu. Iya, harus aktif-aktif. Harus pintar-pintar juga kan kalau di kuliah tuh. Nah sekarang udah semester 2, ada gak sih perbedaan antara semester 1 sama semester 2 yang dirasakan sekarang? Ada perbedaannya itu ketika kuliah semester 1 jumlah SKS-nya itu 23, kan maksimalnya 24. Yang semester 1 dapatnya 23 SKS, jadi jadwalnya itu padat banget. Dan setiap mata kuliah itu ada tugas setiap minggunya, dan itu pun waktunya itu ada yang mepet, ada yang butuh waktu 1 jam untuk membuatnya, diberikan waktu 1 jam, soalnya aja panjang-panjang kan, jadi ribet lah gitu kalau tugasnya. Nah kalau semester 2 bagaimana? Kalau semester 2 ya gitu, SKS-nya cuma 19. Jadi adalah waktu buat untuk istirahat, buat nge-fan gear gitu. Beda ya, biasanya orang tuh semester 1 tuh masih dasar kan, semester 2 udah mulai panik nih. Nah beda kan, kalau semester 2 tuh banyak orang yang aduh banyak tugas capek. Kalau Sofia tadi kan bilangnya agak bisa adalah waktu luang. Soalnya semester 1 itu dapat yang jumlah SKS-nya itu banyak. Nah yang semester 2 oke lah 19 bisa kita istirahat. Nah kan dalam perkuliahan, apalagi kalau online, walaupun online kalau enggak offline gitu ya, pasti tugas ada kan? Ya ada lah, setiap mata kuliah itu ada, waktunya itu diberikan 1 minggu 1 minggu. Terus bagaimana Sofia membagi antara pekerjaan atau apa tuh pelajaran gitu kan? Anak kos lah namanya kan, banyak yang harus diurus, dipikirkan gitu. Kalau bicara tentang pembagian waktu sih kayak kesannya itu bisa ketawa lah ya, soalnya gini loh, kalau pas waktu kuliah itu ada diberikan tugas, pas itu pun berpikirnya kayak gini, oh ini diberikan tugas, kerjainnya itu siap kuliahnya aja, kerjainnya supaya nggak numpuk gitu. Tetapi pas siap kuliah itu rasa malas itu timbul gitu, nggak pengen buat tugas, nggak pengen inilah itu, kepikirannya itu rebahan nonton. Berarti Sofia hobi nonton juga nih ya, dari ceritanya ini dikit gitu. Termasuk sih. Kalau nonton tuh kalau boleh tahu apa tuh film yang kesukaan Sofia kan? Pasti ada lah film kesukaan, namanya genrenya Korea. Sekarang heboh-heboh Korea tuh. Ya kalau aku sih genrenya itu kayak genre romantis gitu, dan genrenya kayak psikopat. Wow, keren. Terus kan Sofia tadi bilangnya jurusannya sastra Inggris tuh. Iya. Nah, belajar bahasa Inggris kan ada orang bilang, pusing kalau belajar bahasa Inggris. Nah, Sofia tuh bagaimana tuh belajarnya gitu? Kalau dibilang pusing, bisa kita bilang pusing, soalnya itu kan bukan bahasa kita. Belajarnya itu nggak sekali 2 hari, nggak 1 kali kita itu langsung lancar bahasa Inggris, tapi butuh tenaga dan butuh semangat untuk mempelajarinya. Apalagi kosakatanya itu nggak bisa kita susun seperti bahasa Indonesia. Namanya juga gak bahasa kita kan, susah gitu. Kalau saya ditanya bahasa Inggris ya itulah, apalagi itu yang banyak yang bisa dipertanyakan. Sofia ini bagaimana? Ya percintaannya bagaimana? Kan lagi heboh-hebohnya nih ayang-ayang tuh, bagaimana, ada ayang nggak? Kalau ada yang dibilang ada, tapi itu ibaratkan 70 jam. Kalau Sofia tipenya tuh kalau dalam percintaan tuh setia banget nih orangnya, walaupun disakitin atau enggak lah saya nggak peduli, dia saya gitu, atau bagaimana? Kalau tipe aku sih orangnya sih, kalau menurut aku setia, menurut diri aku sendiri kan setia, tapi kalau menurut orang lain tuh nggak tahu gimana. Soalnya gini, kita itu udah percaya banget sama dia gitu, udah percaya banget, solid banget kita percayanya itu. Tetapi pas kita kepercayaan kita itu penuh 100%,
pas ketika itu dia tuh berbohong. Nah, pas itu kita tuh langsung drop gitu. Gimana perasaan kita itu, padahal kita itu udah 100% percaya, udah udah itu kepada dia, udah sayang banget sama dia, tetapi dia itu kayak bohongin kita gitu. Sakit Jadi, ya. sakit, rasanya itu sakit. Nah, pernah nggak Sofia tuh apa tuh disakitin kayak gitu, nangis gitu? Pernah, dia sering. kalau gitu banyak-banyak apa tuh ya, banyak-banyak tegar lah jadi cewek Ya, kan. harus tegar. Soalnya gini, sekarang banyak kan lelaki yang memandang fisik, memandang jabatan, ataupun kalau kuliah kita ditanya jurusan apa gitu. Nah, jadi untuk mengatasi yang seperti itu kita tuh harus tegar. Nah, kalau tanggapan Sofia sendiri, kalau laki-laki yang kayak gitu mau deketin Sofia nih, dia mandang ini, mandang itu, dia sebutin semuanya, bagaimana cara Sofia tuh menghadapi orang kayak gitu? Meneladaninya kayak gini aja. Kita kalau tujuannya untuk berteman, oke, kita berteman. Tapi kalau tujuan untuk mencari ayang-ayangan lah gitu bahasa kita yang sekarang ini, itu nggak dulu. Soalnya kalau memandang jabatan atau jurusan gitu, kita jauh mah dari jurusan kayak gitu, jauh sekali kita. Jadi kayak mundur aja lah kita. Jadi intinya berteman boleh aja. Boleh. Tapi kalau untuk urusan hati, Kalau untuk memandang fisik ataupun jabatan enggak dulu. jauh-jauh lah ya gitu kan. Nah, sekarang tuh kan lagi booming ayang-ayangan tadi kan. Ya. Nah, apa tuh TikTok, apa tuh main-main TikTok? Sofia Ya. hobi gak sih main-main TikTok tuh gitu? Kalau aku sih nggak hobi main TikTok tuh nggak hobi, tetapi suka nontonnya gitu, suka nontonnya TikTok. Jadi hanya penonton gitu Cuma ya. penonton. Nah, sekarang Sofia udah di Padang, tadi udah di kampung, berarti apa tuh kembali ke Padang lagi kan kuliahnya. Ada nggak sih apa tuh culture shock yang dirasakan di Padang gitu? Udah lama di kampung kan, langsung ke Padang lagi kuliah kan, langsung aku tuh kos di Padang, pisah dari orang tua gitu. Kalau merasakan seperti itu sih, kalau merasakan pisah dari orang tua itu udah bisa, soalnya kan udah keceringan bisa sama orang tua 1 bulan ataupun 2 mingguan lah. Soalnya kan kalau pas di kampung itu sering ke kota Padang, ke tempat nenek, jadi kalau udah kos nggak terlalu ambigu kita lagi. Oh, udah di Padang, apa tuh lagi ya? Yang bisa ditanyakan dari Sofia ini, dikulik semuanya kehidupannya, kan nggak apa-apa kan Nggak tadi. apa-apa, santai. Nah, apa lagi yang bisa? Kalau apa tuh perjalanan cinta udah tadi. Ada nggak sih apa tuh masa aku kenangan indah gitu yang masih diingat? Kalau nggak kenangan buruk yang diingat gitu. Kenangan dulu itu kita di bidang apa ya, cintaan atau kuliah? Apa aja tapi yang paling diingat gitu. Apa umpamanya takut petir gitu, diingat sampai jadi fobia gitu. Kalau itu sih ada kan, kalau waktu kecil kan di Padang, terus kalau pas udah PAUD-nya kan pindah ke kampung. Jadi pas waktu sekolah PAUD itu peluang-peluang sekolahnya kan ada banyak. Waktu itu di rumah tuh, di samping rumah kan ada kolam. Jadi isi kolamnya itu ada ikan, terus nggak tahu kenapa ada telur kodok itu, terus dia kan mentah-mentah jadi berkembang biak. Pas waktu itu aku itu dipanggil sama teman, Sofia kita main yuk keluar. Ayo gitu. Pas itu pun dia tuh tahu kalau aku tuh punya kolam, jadi dia tuh bermain di tepi kolam. Dia tuh lihat kayak dinding tanah itu ada lubang. Dia ambil tuh mungkin lidi lah. Terus dia ulik tuh ke dalamnya itu. Ternyata di dalam itu ada kodok. Waktu kecil tuh diajak sama teman main kodok, senang. Pas itu pernah kita tuh mandi satu kolam sama kodok. Wow. Itu kan waktu kecil itu nggak tahu kenapa kita tuh mau mandi sama kodok. Udah dicampur tanahnya itu tanah liat, kan gimana gitu, kotorannya itu mandi sama kodok. Terkadang-kadang ada yang menggigit jari apa kodok atau ikan, nggak tahu kan. Waktu itu di dalam kolam itu dibuatlah ke istana yang ada di film itu. Berarti senang ya, asik. Kalau masa kecil tuh kalau menemani di situ asik, cuman pas sekarang ini
berimbas lah pada aku gitu. Soalnya kalau waktu kecil aku sering mainin kodok, sekarang dia sama kodok. Oh, fobia dengan kodok. Oh, kalau yang menyenangkan yang diingat sampai sekarang, rasanya kalau ingat tuh kayak bertebaran bunga di sekeliling itu, apa tuh? Kalau dulu pengalaman itu belum lama ya, diajak jalan sama seseorang, Orang spesial lah ya. spesial gitu. Waktu itu kayak perasaan kita tuh hancurnya karena masalah inilah masalah itu. Pas waktu kejadian hati kita itu hancur, adalah seseorang yang ngajak pergi keluar gitu, mau nenangin diri, dia beliin ini, dia beliin itu, mau nenangin kita gitu. Pas waktu itu malam hari, waktu itu kan hati ini kan lagi hancur-hancurnya nih. Dia itu bilang ini, waktu di atas motor dia bilang, mau nggak naik odong-odong katanya gitu. Kalau pikir sih enggak, ngapain naik odong-odong. Kalau hati lagi hancur kan nggak mau, apapun nggak mau. Tapi kalau dilihat sekilas nih nggak kelihatan odong-odongnya itu, pengen banget naik itu. Ya kalau pengen kan dibilang ke dia tuh ya pengen naik odong-odong. Kalau itu kan dia tuh mau. Pas turun dari situ aku lihat odong-odongnya, wah cantik banget gitu. Kayak pengen kita tuh merasa kecil lagi supaya kita tuh bisa naik odong-odong. Jadi kalau diingat itu bahagia gitu kan? Bahagia banget, soalnya gini, seseorang yang ngajak kita itu naik odong-odong dia tuh tahu gitu. Dia tuh pengen kita tuh barengan sama dia tuh naik odong-odong, tetapi karena ada batasan usia untuk naik odong-odong jadi nggak jadi. Semoga terwujud lah ya naik itu. Kan banyak tuh odong-odong yang bisa untuk dewasa kan. Tapi kalau keasikan sih kalau dilihat odong-odong anak kecil lah. Oh, jadi pengennya anak kecil Anak gitu kecil ya. gitu, soalnya tuh apa? Kayak ibaratkan hias itu makin tidak cantik kalau kita. Tapi kan pasti rasanya beda kalau nggak sama dia kan. Pokoknya dibawa sama teman naik odong-odong gitu, tapi nggak sama dia pasti Ada beda. Beda kan. Ada. Pengennya sama dia gitu kan. Apa lagi tuh? Oh, pengalaman yang menyenangkan, yang menyedihkan, yang menakutkan udah. Kalau pengalaman yang menyedihkan ada nggak gitu yang bisa dibagi, diceritakan? Kalau pengalaman menyedihkan ada, itu ketika waktu kelas 6 SD kalau nggak salah ya. Waktu itu kan kalau waktu pas SD itu kan tinggal di kampung. Nah, jadi kalau di kampung itu kan pas waktu itu minyak tanah itu susah banget nyarinya. Jadi kalau nyari untuk masak-masak itu pergi ke hutan lah, nyari kayu bakar. Pas waktu itu aku tuh pergi sama mama ke hutan nyari kayu bakar, dan jalannya itu pun nggak bagus gitu, kayak ke tempat orang racing motor gitu. Pas waktu itu waktu siang hari kita itu pergi berdua, cuacanya itu bagus. Pas di perjalanan jalannya kan mendaki itu, pas waktu jalan mendaki itu kita tuh ketawa mulu, cerita di jalan, tapi pas waktu itu nggak keinget kalau di hutan tuh nggak boleh ketawanya itu serius, karena kan takut kejadian apa. Pas itu nggak ingat sama sekali itu. Terus udah sampai di puncak cari kayu bakar, kayu bakarnya udah dapat. Pas waktu itu kayu bakarnya itu bukan kayu bakar kayak kecil-kecil kayak banyak-banyak gitu, tapi kayu bakarnya itu cuma satu, dan itu pun kita tuh bawahnya itu bukan kita di atas kepala, tetapi itu pun ditarik sama tali gitu. Pas itu kejadiannya itu pun kita itu berdebat, aku sama mama itu berdebat, gini, Ma duluan aja Ma, ntar nyusul kata aku. Mama aku tuh bilang, enggak, duluan aja Sofia, ntar mama nyusul lah gitu. Debat terus debat. Nah, jadinya aku tuh ngalah, soalnya mama aku tuh udah maksa gitu buat duluan. Terus seharusnya kalau narik bahan kayu bakar itu ya kayunya dulu kan diduluin supaya jalannya itu kita tuh nggak merepotin.
apalagi jalannya itu kan kalau udah pulang kan menurun. Nah, jadi pas itu pun aku udah duluan, kayu yang aku duluin itu baru akunya. Pas itu aku pun ingat mama kok lama ya di atas gitu. Tuh aku pun nggak ingat kalau ada kejadian-kejadian kayak gitu. Pas itu pun mama manggil Sophia, Sophia ya. Ya aku kan terkejut mendengar itu, soalnya mama tuh udah lama nggak bunyi-bunyi gitu. Aku nyusul ke atas. Itu mama bilang Sophia, ini kayunya dibawa dulu, ntar dibawa ke masuk ke rumah gitu. Dia tuh aku nanya mama kenapa gitu. Pas waktu itu aku nggak ingat itu kalau ada kejadian kayak gitu. Terus mama bilang Sophia, mama apa namanya kena kayu ini. Kena kayu serius lama, aku bilang gitu. Pas itu pun aku pun bukannya aku malah nangis, tapi aku ketawa soalnya mama tuh nggak pernah bercanda gitu, nggak pernah bercanda kejadian itu. Tapi kalau aku lihat itu ya mama itu serius. Pas aku lihat terkesan ya mama tuh di tempat kayu gitu. Pas waktu itu pun rasanya tuh kayak nggak ada gitu harapan mau hidup gitu, soalnya mama tuh kan segalanya gitu ya. Nah jangan nangis gitu. Maaf ya tanyanya tadi sampai yang menyedihkan gitu, ternyata yang menyedihkan bagi Sophia gitu. Nah, seberapa sayang Sophia sama orang tuanya gitu. Sekarang udah jauh dari orang tua gitu. Kalau sayang sayang banget sama waktu, soalnya udah hampir sebulan nggak kangen sama waktu. Jadi keinget itu masa sulit. Jadi orang tua itu segalanya lah ya bagi, apalagi kita yang anak rantau lah sekarang, pisah dari orang tua. Saya pun merasakan gitu kan, pisah sama orang tua. Entah bagaimana orang tua di kampung, untuk kita juga kan mereka kerja apa segalanya di kampung segalanya kan. Nah, dari sekian banyak cerita Sophia tadi, mulai ada yang menyenangkan, yang menyeramkan, menyedihkan. Saya beri sedikit saran atau nasihat gitu untuk Sophia. Tuh dari kisah orang tua tadi. Nah, dari situ kita dapat pelajaran bahwa Sophia tuh lebih banggakan kedua orang tua tuh. Jangan kita lalai dalam hal ini. Udah tahu perjuangan, udah kita merasakan gitu. Udah mengingatnya aja kita sedih kan. Nah, makanya kita mulailah banggakan orang tua. Kalau jauh kita dari orang tua, kasih kabar mereka, tanya kabar mereka, bagaimana kabar mereka gitu. Mereka itu gak butuh apa-apa dari kita untuk sekarang, tapi hanya butuh kabar dari kita. Ma, Pa, kita sehat loh di sini, kita baik-baik aja sebagai anak di sini. Kami kerja keras juga di sini gitu. Kalian semangat juga kerjanya, kami semangat juga belajarnya di sini gitu kan. Nah, teman-teman terima kasih setelah menyaksikan kami. Sedikit kita mintalah sedikit kata-kata motivasi dari narasumber kita yang sudah banyak ngomong. Udah berapa nih? Udah 32 menit dari tadi dia ngomong. Udah sedih juga, udah bahagia. Sekarang kita mintalah kata-kata motivasi dari narasumber kita gitu. Oke teman-teman, buat teman-teman yang di luar sana, pesan aku cuman ini, hargai kedua orang tua dan buatlah kedua orang tua bangga, orang tua ataupun keluarga kita yang masih hidup itu. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Ingat ya teman-teman yang menonton, tadi itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Sophia, dari narasumber kita yang sangat bagus hari ini. Seorang mahasiswa jurusan sastra Inggris, walaupun baru semester 2 katanya, tapi dia udah banyak cerita yang dialami, udah 19 tahun hidup di dunia gitu. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.